dua-duanya supaya tak bingung kalau ada ustaz penceramah tak ada tuh zakatnya. Berarti pendapat ini ada zakatnya, keluarkan seumur hidup sekali. Berarti dia pakai pendapat mazhab Hambali. Sebelumnya saya minta maaf karena pertanyaan saya tak terkait dengan kajian. Apa hukum permainan dadu? Dadu sama catur haram menurut mazhab Hanafi. Apa sebabnya haram? Karena satu, mubazir waktu. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Kita menerima tamu aja tak sempat, saking kan sibuknya. Sampai dari Padang jam 4, tidur sebentar, sholat subuh jam 7 masuk kelas, keluar jam 8.45 masuk kelas jam 9, masuk lagi jam 10.30, habis itu sholat zuhur, masuk lagi jam 2, habis itu pulang ke rumah, mandi istirahat, baru berangkat lagi pengajian. Sampai kawan mau datang ke rumah pun, mohon maaf aku bukan menolak tamu, tak ada lagi waktu. Dia bisa pula santai. Mubazir waktu ini. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang mubazir ini saudara setan. Yang kedua, melalaikan sholat. Hayya 'alas shalah. Melalaikan sholat. Fawailul lil musallin. Neraka jahanam wail bagi mereka yang melalaikan sholat. Apa hukum uang gaji dari masjid? Imam Masjidil Haram Abdurrahman Sudes digaji oleh kerajaan. Imam Sultan Hasan Al-Bolkiah digaji. Khatib, ustadz, guru agama, imam, muazzin, dari mana diambil gajinya? Dari Baitul Mal. Tempat sholat Baitullah, tempat harta Baitul Mal. Isi Baitul Mal zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, harta rampasan perang. Malam-malam Umar bin Khattab keliling kampung, nguping, mendengar ada ibu-ibu masak, klontang, klonteng, klontang, klonteng, klontang, klonteng. Kau masak apa? Masak batu. Kenapa batu kau masak? Anakku menangis dari tadi. Kalau aku tak masak, dia menangis terus. Kalau aku pura-pura masak batu, maka tertidur dia. Oh, kenapa kau masak batu? Gara-gara Umar bin Khattab tak adil. Dia tak kenal yang bertanya ini Umar bin Khattab. Karena waktu itu belum ada YouTube. Datang Umar bin Khattab ke Baitul Mal, diambilnya gandum, dipikulnya, langsung diantarnya. Nih dari Umar bin Khattab, Baitul Mal, diambil dari 7, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Pak Ustadz, saya ingin tahu sebenarnya Pak Ustadz orang Melayu apa orang Minang? Oh, dek ambo ceramah Batang Wasawa. Itu baru mendanga ambo ceramah di Padang. Kalau ibu danga ceramah ambonan di Jogja Batang, pripun kabare? Apik. Wis pirang-pirang dina ora teko kene ya. Bingungnya orang apa aku. Masalahnya saya pernah berdebat sama teman. Saya pernah bilang Ustadz adalah orang Melayu. Dia ada pula bilang orang Ustadz tu Batak Ustadz tu. Aku sebenarnya orang Batak, cuma sudah lama di Jogja, maka tak kentara lagi Batakku. Biniku pun kupanggil Zeng, rupanya bilang Jeng. Saya orang Melayu. Kalau tak percaya, belahlah dadaku. Saya orang Melayu. Saya ingin bertanya, apa hukumnya menggemari menyukai film Korea? Orang Korea ini kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya. Jangan suka kepada orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang suka kepada orang kafir, maka dia bagian dari kafir itu. Condong hatinya kepada orang kafir,
maka tontonlah qori-qoriah. Cari di YouTube qoriah, banyak qoriah di sana. Bagi anak-anak gadis qoriah. Yang anak lajang jangan menengok qoriah. Ayatnya tak ingat, muka qoriah itu ingat. Yang lajang tontonlah qori-qori. Nah, nih, jangan lagi ditonton itu sinetron Korea. Rusak, nanti pas mau sakaratul maut datang dia ramai-ramai. Apa yang selalu kita tengok, apa yang selalu kita dengar, itulah yang akan datang waktu kita sakaratul maut nanti. Pas kita sedang datang artis-artis Korea, Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, datang semua. Datang orang membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Datang dari kalau tidak percaya, gue lah. Dalam hadis Nabi, menasihati dan mengkritik penguasa yang zalim adalah wajib. Dalam sistem demokrasi sekarang, sejak diterbitkannya Perpu Ormas, ulama dikriminalisasi, bahkan ada yang ditangkap. Ormas Islam HTI dibubarkan, FPI menyusul. Apakah kita wajib menolak Perpu Ormas nomor 2 tahun 2017? Kemarin kuliah umum Fakultas Syariah dihadiri Profesor Dr. Yusril Izzah Mahendra, pakar hukum. Di situ lengkap sekali bahwa umat Islam menyalurkan aspirasinya lewat DPR supaya menyuarakan, umat Islam menyuarakan suara-suaranya lewat wakil-wakilnya. Kalau wakilnya macet, mandat, tidak bersuara, maka dalam dunia demokrasi dia harus, bahasa Malaysianya tunjuk perasaan, bahasa kitanya unjuk rasa, bahasa Arabnya muzaharah, zahara, menampakkan rasa yang ada di dalam. Jadi dalam dunia demokrasi itu biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan unjuk rasa tak boleh, loh, kita kan tinggal di negeri demokrasi. Dalam dunia demokrasi, salah satu cara menunjukkan ketidaksukaan terhadap sesuatu adalah dengan cara tunjuk perasaan, unjuk rasa, muzaharah. Kalau anti dengan nama unjuk rasa, maka dibuat istilah yang lain, aksi damai. Tidak ada rumput yang mati, tidak ada sampah. 7 juta orang berkumpul di Monas, bisa tak ada sampah sama sekali, bersih. Ini kan luar biasa. Rasulullah mengabarkan akan ada penduduk neraka yang gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Berarti penduduk neraka itu besar-besar, Pak Ustaz. Iyalah, gigi geraham sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu sebesar apa, Pak Ustaz? 7 km panjangnya. Lalu kenapa disebut orang di neraka itu besar? Kalau orang di neraka sebesar ini dibakar, kan cepat habisnya. Kalau orang di neraka giginya sebesar Bukit Uhud dibakar, kan lama habisnya. Maknanya apa? Azabnya besar. Kalau gigi gerahamnya sebesar Bukit Uhud, berarti lubang hidungnya lebih besar dari, azabnya luar biasa. Itu yang mau diceritakan. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka hancur, gosong, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Begitulah terus menerus. Terus berapa lama? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Makanya kita mengaku waqina azabannar, waqina azabannar, waqina azabannar. Rasulullah mengabarkan bahwasanya jika sengaja meninggalkan sholat dikatakan kafir. Lalu bagaimana jika seorang ayah seperti itu? Apakah tetap boleh menjadi wali nikah anaknya? La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali, wa syahidai adlin, 2 orang saksi yang adil. Walinya adil, saksinya adil. Adil itu lawannya fasik. Orang yang tak sholat secara terus menerus bisa kafir, bisa fasik. Kau kenapa tak sholat? Aku malas sholat ini, fasik. Kau kenapa tak sholat?
menurut aku solat ini buang-buang waktu aja. Kafir. Kafir sama fasik tak bisa jadi wali, tak bisa jadi saksi nikah. Makanya kalau mau nikah tengok dulu saksi. Saksi pernikahan kita adalah orang kaya, pejabat, penguasa, alim ulama yang tak fasik, itu jadi saksi nikah, wali nikah. Jadi kalau fasik tak salah nikah, tak sah nikah. Makanya Pak Wali, Pak Kua diajaknya bersyahadat, Pak mari kita bertobat ya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu tujuan Pak Kua, supaya bapak itu tobat pagi itu. Setelah dia tobat baru dinikahkannya anaknya. Setelah itu baru dia tak sembahyang balik. Bagaimana cara mengingatkan agar dia mau sholat Pak Ustaz? Dulu sudah pernah saya lakukan tapi absennya karena tempat kerja dia belum mendukung. Pokoknya jangan pernah berhenti. Kasih dia buku tentang tanya jawab sholat, kasih dia buku ancaman-ancaman orang tak sholat. Kalau dia punya nomor WA, sharekan ceramah-ceramah ustad-ustad tentang dia tak sholat, tak sholat, tak sholat, sampai doa tiap malam. Jangan lupa doa. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, balikkan hati dia supaya dia sholat. Ya Allah, apa hukum kerja di kantor pajak? Kerja di kantor pajak ini kan masalahnya hadis tentang pajak. Katanya hadis tentang pajak, siapa yang mengutip pajak Allah melaknat pajak. Ternyata Saudi Arabia pun menerapkan pajak. Lalu hadis yang dimaksud itu pajak tak boleh, itu pajak yang mana? Zaman Nabi ada dua negara, satu negara Romawi, satu negara Persia. Romawi sama Persia ini mengutip cukai pajak. Pajaknya itu untuk beli gelas raja, gelasnya dari emas. Untuk beli piring raja, piringnya dari emas. Untuk biaya raja nikah sama selir-selirnya. Maka kata Nabi, itulah pajak laknat Allah, karena diambilnya harta orang miskin. Adapun pajak untuk bangun jembatan, bangun sekolah, maka itu tidak termasuk pajak yang dilaknat. Begitu fatwa dari ulama Saudi Arabia. Sebelum menikah istri saya baik betul dengan ibu saya. Setelah menikah istri saya selalu bermuka masam. Jadi bagaimana cara mendamaikannya Pak Ustaz? Ya kamu udah dapatnya. Dia dulu kan pakai muka baik, belum dapatnya anak ibu tuh. Baik-baik ibu, kata dia. Udah dapatnya anak ibu tuh dadah, kata dia. Perempuan, aku adalah milik suamiku dan suamiku adalah milik ibunya. Bukan hadis Nabi, dapat dari grup WA. Aku adalah milik suamiku dan suamiku adalah milik ibunya. Maka anak perempuan mesti paham itu. Laki-laki punya istri perempuan, punya emak perempuan juga mesti paham itu. Maka mesti, kalau tidak, oh kacau lah, macam Tom and Jerry dia. Saya tidak bertanya, tapi saya minta doa sama Pak Ustaz. Toko saya di depan masjid. Nanti kita doa. Di akhir majelis kita berdoa supaya dibukakan Allah pintu rezeki. Yang belum punya anak dapat anak, yang belum menikah supaya nikah, yang sudah nikah supaya bisa nikah sekali lagi. Mana tahu istrinya meninggal, ibu mau marah aja pula. Bagaimana cara sahabat membedakan apakah yang disampaikan itu hadis atau ayat Quran? Gimana cara sahabat membedakan yang di mulut Nabi ini hadis atau ayat Quran? La taktubu anni ghairal Quran. Tulis kata Nabi. Disusunnya tim penulis 40 orang. Namanya Kutabul Wahyi. Asal turun wahyu, tulis. La taktubu anni ghairal Quran. Selain Quran jangan tulis. Yang Quran ditulis, yang hadis dihafal. Gitu cara membedakannya. Tulis. Itu ayat Quran tuh. Jangan tulis kata Nabi. La taktubu anni ghairal Quran. Wa man kataba anni ghairal Quran falyamhuh. Siapa yang menulis, hapus. Tapi ada beberapa sahabat dikecualikan boleh menulis. Di antaranya Abdullah bin Amr bin As. Ya Rasulullah, ya. Boleh tak ku tulis hadis?
Wallahi kata Nabi, ma kharaja minhu illa haq. Yang keluar dari sini hak, tulislah. Ada pula Nabi menyuruh tulis, namanya Abu Syah. Abu Syah ini orang Yaman. Datang dia ke Makkah. Uktubu li Abi Syah, tolong tuliskan hadis biar bisa dibawanya balik ke Yaman. Ini pengecualian. Maka Nabi sudah menyusun tim penulis Al-Quran. Di antaranya adalah Zaid bin Thabit. 4 khulafa arba'ah itu penulis semuanya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Talha, Zubair. Nah, ini semua tim Kutabul Wahyi. Pak Ustaz, apa ada amalan doa untuk memiliki keturunan? Solat tahajud malam, di sujud terakhir minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintanya jangan di mulut, dalam hati. Karena kalau sampai di mulut batal, dalam hati. Kalau di mulut pakai bahasa Arab tak apa-apa. Kalau bahasa tolong aku batal. Nah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulitkah bagi Allah? Mudah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah cuma mau menengok engkau meneteskan air mata di tengah malam. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah dengan Sarah, tak punya anak. Akhirnya dia buka cabang franchise. Menikah dengan Hajar. Setelah menikah sama Hajar, berdoa lagi, lahirlah anak Ismail. Setelah Ismail umur 13 tahun, 13 tahun umur Ismail, hamil Sarah. Yang kata orang sudah mandul, sudah tua, tak mungkin punya anak, bisa pula Sarah hamil. Jarak umur Ismail sama Ishak 13 tahun. Nah, apa yang tidak bisa bagi Allah? Allah cuma ingin menunjukkan bagaimana lembutnya hati Sarah, bagaimana baiknya Allah mau memberi balas kebaikannya. Jadi kalau gitu, ya itulah dia jawabannya. Menyampaikan titipan pertanyaan dari saudara saya, apa hukumnya minum susu kuda liar? Saya naik kuda jinak, dipegang 4 orang. Bisa pula orang ini memeras susu kuda liar. Mau jumpa saya, mana orang yang bisa memeras susu kuda liar? Sedangkan kuda jinak mau pecah kepala orang di sipaknya. Pergilah ke danau buatan, jumpai Pak Al-Makmur, tengok macam mana kuda. Itu kuda jinak tu. Ini kuda liar. Tak ada itu. Kambing punya susu, kuda liar punya nama. Tapi andai memang betul-betul ada, misalnya ditangkap mereka kuda itu, diikatnya kakinya, dipasangnya alat, memang betul ada susu kuda liar, bolehkah diminum? Boleh, halal. Kuda halal. Ustaz pernah makan daging kuda? Ya, sate kuda saya makan. Habis makan tuh mau menyipak aja. Sate kuda. Kuda halal, boleh dimakan. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Saya dulu pernah dengar kalau orang tak terkena riba yaitu OB satpam di bank. Akan tetapi saya juga pernah dengar bahwa sesuatu yang berasal dari haram maka hasilnya yang haram. La'anallahu akilar riba. Allah melaknat orang yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan, orang yang mewakilkan transaksi. Wa katibahu, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksinya. Kulhum sawa, semuanya sama. Yang tak kena, ibu buka restoran Minang Maimbau. Maimbau, makan siko, makan siko, makan siko, makan siko, Maimbau. Tiba-tiba datang pegawai bank makan. Tambuah cek. Ibu tak perlu tanya sama dia, kau pitih riba, kau pitih apa kau? Karena yang ibu jual tu nasi halal. Begitu juga bapak jual semen. Datang pegawai bank beli, Pak saya beli semen 5 sak. Ini uang riba atau uang apa nih? Tak perlu, karena semen itu halal, nasi itu halal. Tapi nasi halal dimakan, semen jangan dikunyah. Semen untuk buat bangunan. Ustadz, bagaimana sikap kita terhadap teman yang gay? Masukkan dia program, nama programnya Be a Man.
Di Pekanbaru belum ada lagi, tapi perlu dibuat. Melihat dari pertanyaan ini nampaknya udah ada gelagat-gelagat. Be a man, jadilah kau laki-laki yang perkasa. Yang melambai-lambai, Ustaz, bisa potong gak? Ada yang ngajak saya foto kemarin. Be a man, jadilah kau laki-laki yang perkasa. Dia harus diobati, dia bisa sempurna, bisa dia sehat balik. Banyak yang sudah mengaku. Ada yang WA ke saya ini dulu gay Pak Ustaz, tapi setelah saya latihan saya bisa sehat lagi sempurna. Bisa. Siapa bilang tak bisa? Mohon penjelasan Ustaz tentang penguasa Ruwaibidah. Apakah penguasa saat ini sudah termasuk penguasa Ruwaibidah? Tentang hadis Ruwaibidah udah kita kaji dulu di An-Nur. Ingat tak? Ada videonya. Ruwaibidah apa itu? Orang yang tidak paham tapi berbicara masalah hukum, masalah tata negara, masalah kepemimpinan. Ruwaibidah namanya. Rajulun tafihun yatakallamu fil umuril ammah. Rajulun tafih, tak punya keilmuan, tak punya bakat, tak punya apa-apa, tapi berbicara mengurus urusan orang banyak. Fi umuril ammah, tentang perkara orang banyak. Ruwaibidah. Pak Ustaz, seandainya kalau punya Quran yang sudah jelek dan sobek-sobek, sebaiknya diapakan? Dibakar. Ambil bensin, siram, bakar. Kalau disimpan, bagus juga. Ada lemari khusus, simpan. Tapi khawatirnya nanti anak menantu kita tak tahu, dijual mereka. Dijualnya dijadikan nanti trompet tahun baru. Sudah tertangkap tahun lalu, trompet tahun baru Natal rupanya dari sampul-sampul Quran. Ini penghinaan luar biasa. Nanti kalau mau nikah anaknya, jangan buat surat undangan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaj. Jangan lebih. Terjemahan boleh dengan nama Allah, jangan. Surat undangan diserak-serak, jangan dipijak-pijak. Penghinaan pada agama Allah Subhanahu wa taala. Dibakar boleh. Makalah-makalah mahasiswa yang bagus-bagus saya sorter, saya simpan, saya jilid. Yang tak berkualitas, banyak salah, tapi ada ayat-ayat Quran di dalam, saya bakar. Suatu karton besar. Sayang Pak, jual aja, ganti kardus. Nggak, ini ayat Quran. Nanti diinjak-injak orang, berdosa saya. Akibat Perpu Ormas nomor 2 telah terjadi kriminalisasi dalam ulama, ormas Islam dan ajaran Islam. Bagaimana sikap Pak Ustaz? Umat Islam sudah. Profesor Dr. Yusril Islam Mahendra, pengacara-pengacara Islam sudah menyuarakan supaya yang menjerat-jerat. Kalau tidak nanti Ustaz tak bisa ceramah, hanya bisa khutbah, habis sebalik macam zaman dulu lagi. Buya Hamka ditangkap segala macam, bisa terjadi. Pokoknya kalau nampak saya tak ceramah, itu dua kemungkinan, ditangkap atau keluar kota. Saya mohon doanya Pak Ustaz, saya rajin sholat, tapi saya pakai narkoba juga. Saya mohon doa sama seluruh jamaah agar saya dijauhkan dengan namanya. Pecandu narkoba tak bisa dipenjara. Pecandu narkoba mesti ikut program rehabilitasi. Tempatnya di Indonesia 2. Yang satu BNN di Bandung, Badan Narkotika Nasional. Yang satu lagi pesantren Abah Anom, Suryalaya. Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Nanti disiram pakai air, lalu dizikirkan la ilaha illallah, la ilaha, lahir pergi hantu-hantu setan yang menggoda. Jangan dibiarkan gitu saja. Adikku jangan kau malu, nanti saya kenalkan sama ormas, organisasi sosial kemasyarakatan, NGO, non government organization, supaya nanti disalurkan ke rehabilitasi. Sudah banyak yang ikut, alhamdulillah sehat. Saya termasuk diajak untuk membimbing. Nanti setelah dia sehat, dikerjasamakan dengan dinas sosial, dikasih ceramah, dikasih modal untuk jualan, untuk usaha baru supaya bisa bermasyarakat. Disehatkan dulu, karena kalau disimpan dia sakit. Orang sakit tak bisa dimarahi, orang sakit tak bisa dipenjara, dia harus disembuhkan penyakitnya. Jangan malu punya anak, punya keluarga pecandu narkoba. Karena kalau kita malu, kita membiarkan dia, nanti akhirnya dia mati, sakau segala macam. Nanti saya kasih nomor. Saya minta nomornya 4 mata Pak Ustaz. Jangan 4 mata, 3 pun bisa saya kasih.
Pak Ustadz, anak saya ini kena narkoba Pak Ustadz, tolonglah doanya Pak Ustadz. Sebentar ya, doanya ya catat 0813. Doa apa tuh Pak Ustadz? Nomor BNN. Saya tak mau lah anak saya ditangkap, terserah saya bilang. Akhirnya 2 bulan depan jumpa, senyum. Ibu kok senyum? Alhamdulillah anak saya sudah ditangkap. Bulan berikutnya sudah sehat. Bulan berikutnya sudah bisa bermasyarakat. Saya mimpi dimasukkan setan ke dalam tubuh saya. Setelah masuk setannya, tiba-tiba saya langsung sadar. Sekarang saya selalu merasakan ketakutan dan selalu berdebar-debar. Besok pagi atau sekarang habis pengajian ini langsung ke Al-Falah, jumpai Ustadz Zafrullah. Mudah-mudahan dia masih ada di lantai 2 Al-Falah Jalan Sumatera, Ustadz Zafrullah. Kalau pulang dari sini sudah kemalaman, besok pagi datang ke Al-Falah, jumpai Ustadz Saifullah. Ujungnya sama-sama Allah. Kalau siang Saifullah, kalau malam jadi Zafrullah. Ustadz kita bidang ruqyah datang. Kalau penuh, pergi ke rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di basement bawah ada tempat ruqyah. Minta ruqyah. Tapi nanti pulang ke rumah ruqyah sendiri. 7. Pertama baca Al-Fatihah. Setelah itu baca awal Al-Baqarah 5 ayat, wa ulaikumul muflihun. Setelah itu baca ayat kursi. Setelah itu baca ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi mafiz. Habis itu kulhu 3 kali, wal falaq sekali, qul binas sekali. 7. Tiupkan ke telapak tangan. Sapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Sudah itu ditiupkan ke air. Tiupkan ke air yang 7 tadi. Habis itu air itu diminum. Alhamdulillah tak ada respon. Berarti tak ada jin di dalam. Dah, apa arti jin saka itu Pak Ustaz? Jin saka itu adalah jin warisan dari datuk dulu. Datuk kita berkawan sama jin. Mereka menjalin MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Setelah datuk awak mati, nyo datang ke apa awak. Setelah bapak kita mati, dia pun datang ke kita. Pas kita sedang duduk-duduk, dia datang. Hai Abdul Somad, aku adalah jin saka yang dulu dekat dengan datukmu. Setelah datuk kau mati, aku tetap hidup. Aku datang ke bapakmu. Setelah bapakmu mati, aku tetap hidup. Sekarang aku datang kepada engkau. Maukah engkau melanjutkan pertemanan ini? Puih, aku tak perlu berteman dengan engkau, karena temanku di FB fanpage sudah 1,5 juta. Kalau kita menjalin hubungan sama dia, maka dia akan terus. Dia berdiam diri dalam cincin. Cincinnya dijaga. Nanti kita mati, datang dia ke anak kita. Dia berdiam diri dalam keris. Kerisnya dimandikan setiap malam 1 surah dengan 7 air kembang, air limau, air jeruk, air macam-macam. Nanti dia datang terus. Maka tinggalkan sampai akhirnya dia pergi. Kita bacakan ayat-ayat ruqyah, dia tak bisa ikut sama kita. Dia mau ikut makan, kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, dia tak bisa ikut makan. Dia mau ikut tidur sama kita baca bismika Allahumma ahya wa amut, dia tak bisa ikut tidur. Dia mau ikut kamar mandi, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dia mau ikut menjalin hubungan, kita baca doa hubungan, maka tak bisa. Akhirnya lama-lama dia tak sedap di sini kata dia pun cabut. Carinya tempat lain. Nah, itu tentang jin saka tadi. Bagaimana cara membuka hati suami biar gampang dibawa mengerjakan solat? Ibu, nanti malam solat tahajud, habis itu solat hajat. Usolli sunnatal hajat rakaataini. Aku berhajat supaya hati suamiku ini lembut ya Allah. Habis itu besok pagi pergi ke toko buku, belikan buku ancaman bagi orang yang tidak solat. Kasih saya. Apa nih? Baca aja lah bang. Setelah itu kalau dia punya nomor FB, punya nomor WhatsApp, kirim video-video pendek. Siapa yang tak sholat, kafirlah dia. Sasek Ustaz Anggo. Tak apa-apa. Jangan lupa, ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Ibu-ibu,
Panggil anak lajangnya, sini kau sembahyang, sholat. Cakap ibu, masuk ke hati. Tak pernah berhenti, sholat. Tak pernah berhenti. Ketika ibu berhenti ngomong, kenapa Ustaz dari tadi ibu aja? Ibu yang pernah ditumpangnya perut ibu 9 bulan 10 hari. Mengalir darah ibu dalam darah dia. Detak jantungnya itu ada detak jantung ibu dalam. Maka kalau ibu ngomong, walaupun dia melawan, masuk ke dalam. Tidak ada doa yang lebih makbul daripada doa ibu kepada anak. Sama seperti doa Nabi kepada umat. Maka ibu, luar biasa ibu. Ibu kasih tahu sama anak. Ini istri tadi sampaikan ke mak mertua. Mak mertua, tolong suamiku sholat. Kata mak mertua, aku pun tak sembahyang tadi. La ilaha illallah. Kertas terakhir. Kalau kita darurat perjalanan jauh, posisi kita dalam kendaraan tak mungkin berhenti, kereta dan pesawat, hingga sholat Jumat tak bisa dikerjakan. Apa yang kita lakukan? Sholat zuhur jamak takhir dengan asar. Sampai di tujuan, sholat apa dulu? Kalau ada yang buat sholat zuhur dulu, karena urutannya zuhur dulu baru asar. Kalau ada yang buat sholat asar dulu, karena waktunya waktu asar, zuhurnya numpang. Tidak disyaratkan mesti mualat. Bisa zuhur dulu atau asar dulu kalau jamak takhir. 2. Fakta di kampung-kampung sekarang banyak masjid dekat-dekat, jamaahnya masing-masing tak ramai. Bagaimana hukum bangun masjid saling berdekatan itu? Dan ada pernah bilang kalau tadi anjurkan bangun masjid selagi suara azannya masih terdengar. Ini Masjid Al-Azhar Kairo, ini jalan raya, ini Masjid Kepala Husain. Masjid Al-Azhar Kairo, jalan raya, Masjid Husain. Di belakang Masjid Al-Azhar Kairo ada pula Masjid Sidi Dardir. Habis itu di belakangnya lagi ada pula Masjid Syekh Soleh Al-Ja'fari. Masjid paling banyak di Kairo, tapi sesuai dengan jumlah kepadatan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya tidak padat, tidak penuh, tidak dianjurkan membangun masjid. Apalagi dalam mazhab Syafi'i, kalau kurang 40 jamaahnya tak sah sholat Jumat. Bangun masjid. Bagus bangunkan MDA. Ini bagi yang makan bangun akan datang. 3. Ustadz, tolong ajarkan, praktekkan bagaimana cara berniat solat dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita khawatir was-was, bukankah dilafazkan? Bagaimana menggabungkan lafaz niat dalam takbir? Ini takbir. Allah. Ini takbir. Dari sini bar kemana? Allahu Akbar. Ini niat. Aku sholat maghrib 3 rakaat jadi makmum karena Allah. Sejalan nih. Allahu Akbar. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Allahu Akbar. Tak saya dengar niatnya. Mana dengar? Dia kan dalam. Ambo sholat maghrib 3 rakaat mangi ke imam karena Allah Ta'ala. Dari A sampai bar. Mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Usalli fardal maghribi 3 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itulah yang di dalam Allahu Akbar. Sah. Tapi jangan dibisikkan setan, tidak sah, kau tidak sah. Kita usaha aja. Bisa alhamdulillah, tak bisa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi, Hambali, Maliki ndak, sebelum takbir. Sebelum takbir dipasang Allahu Akbar. Makanya pendek aja takbirnya. Allahu Akbar. Kok pendek? Rupanya dia pakai mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. Kalau Syafi'i panjang, karena di dalam takbir itu dia berniat Allahu Akbar. Saya berniatnya sebelum takbir, sah. Saya berniatnya di dalam takbir, sah. Sesudah takbir baru berniat, tak sah. Mana sah? Sesudah takbir
Allahu Akbar. Zuhur apa asar? Asar aja lah. Oh, tak sah. Batal salat. Ulang balik. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan pernikahan yang hamil di luar nikah? Ada laki-laki berzina sama perempuan, habis itu hamil 3 bulan, nikah dia, datang kita undangan. Apa hukumnya? Ya boleh. Jangan jadi saksi nikah. Jangan hadir waktu saksi akad terus. Datang aja undangan, makan. Makan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Dah, balik. Bagaimana hukumnya menghadiri undangan pernikahan orang hamil luar nikah? Terus hukum bagi saksi yang menikahkannya? Ini nikahnya sah. Apakah sah nikah ini? Sah. Perempuan hamil menikah sama laki-laki yang menzinahinya, nikahnya sah menurut mazhab Syafi'i. Yang jadi masalah bukan nikahnya itu. Yang jadi masalah nanti anaknya lahir nggak bisa pakai bin bapaknya. Nanti kalau bapaknya mati, si anak tak dapat harta warisan. Kalau lahir anaknya laki-laki, tiba-tiba lahir adiknya perempuan, mati bapaknya, si adik ini mau nikah, dia tak bisa jadi wali karena dia bukan saudara saya, hanya saudara sama tak bisa jadi wali. Yang keempat, kalau anak nanti gadis, bapak ini tak bisa mewalikannya. Kenapa? Karena anak ini sudah ada sebelum akad. Al-wadalu lil firash, nasab baru diakui kalau sebelum akad. Ini anak saya Pak Ustaz, rambutnya, matanya, cobalah tengok mirip tak laku. Tak laku sekedar mirip. Ini surat DNA dari Singapura, DNA tak laku. Salah saya apa? Kau mencoblos sebelum hari H. Itulah maka nasab kau tak diakui. Dah. Jaga anak-anak kita, jangan sampai dia berzina. Remaja ni jahat, nakal, betul. Tapi orang tua lebih jahat karena memberikan kesempatan untuk berzina. Kalian duduk dulu ya. Bapak ada di belakang. Itu artinya sama, berzina kalian ya, berzina ya, zina. Pak, pergi kami jalan-jalan ya. Iyalah, pergi senangnya. Bonceng, gembung masuk angin. Oleh sebab itu jaga anak-anak kita. Jaga anak-anak gadis kita. Alah, Ustaz Somad itu jaga anak gadis kita, macam anak gadis dia sudah selamat aja. Anak saya laki-laki. Tapi berat juga tanggung jawabnya. Anak laki-laki kita tengok, dia bonceng anak gadis orang, kita tanya, mau dibawa kemana hubungan ini? Tanya baik. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa silap salah kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Saudara-saudara kami yang musafir datang jauh dari Sumatera Utara malam ini, berikan perjalanan selamat pergi dan pulang ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Keluarga kami yang kau uji dengan penyakit, sehatkan dengan sembuh yang sempurna ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang ingin punya anak, berikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang akan menikah, mudahkan urusan nikahnya, berikan jodoh yang soleh dan solihah ya Allah. Wala mumtahinan illa najahta. Yang sedang ujian kerja, kuliah, sekolah, maka berikan nilai terbaik dengan kelulusan yang murni ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan dan kasih sayangmu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.